3 8 dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2025. Nah, di sini saya akan membahas hasil analisis project based learning terkait administrasi dalam sebuah organisasi. Di sini saya mengambil contoh organisasi yaitu PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang jasa pengiriman, logistik, dan keuangan. Tujuannya yaitu memberikan layanan pos, logistik, dan keuangan yang efisien dan cepat, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah proses administrasi. Adapun proses administrasi dalam PT Pos Indonesia, yaitu perencanaan, adalah menentukan target pengiriman, volume transaksi, dan strategi layanan tahunan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun struktur kerja, mulai dari kantor pusat hingga kantor daerah. Yang ketiga adalah pelaksanaan, yaitu melaksanakan pelayanan pos, logistik, dan keuangan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan yang keempat adalah pengawasan, yaitu dilakukan melalui audit internal dan sistem manajemen mutu ISO 9001. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek administrasi, manajemen, dan organisasi dalam PT Pos Indonesia. Yang pertama adalah administrasi, yaitu meliputi pengarsipan dokumen, pengiriman barang, laporan keuangan, data pelanggan, dan surat menyurat secara digital melalui sistem ERP. Yang kedua adalah manajemen, yaitu mengelola sumber daya agar tetap efisien dan kompetitif menghadapi perusahaan logistik swasta yang lainnya. Yang ketiga adalah organisasi. Struktur di PT Pos Indonesia terdiri dari direktur, divisi, dan unit pelaksanaan teknis dengan tujuan menerapkan sistem koordinasi vertikal dan horizontal. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan administrasi di PT Pos Indonesia. Perkembangan administrasi di PT Pos Indonesia mencerminkan transformasi yang besar, di mana pada masa konvensional semua transaksi dan pengarsipan dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik. Dan pada masa sekarang atau era digital, administrasi menggunakan sistem ERP dan aplikasi untuk layanan online. Yang kedua, transaksi pembayaran dilakukan melalui e-wallet atau platform digital, serta sistem pelacakan atau tracking real time untuk semua pengiriman. Perkembangan administrasi ini memberikan beberapa dampak bagi PT Pos Indonesia, yaitu yang pertama, efisiensi waktu dan biaya meningkat. Yang kedua, pengawasan internal lebih mudah. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui transparansi data. Selanjutnya saya akan membahas terkait masalah yang dihadapi oleh PT Pos Indonesia dan apa strategi perbaikan yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Yang pertama adalah persaingan yang ketat dari perusahaan swasta yang lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Strategi perbaikan yang dapat dilakukan adalah inovasi layanan berbasis aplikasi dan kerjasama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Masalah yang kedua adalah SDM yang belum siap. Kinerja SDM yang belum merata dalam menguasai sistem digital baru. Strategi perbaikan yang dapat dilakukan yaitu program pelatihan digital dan sertifikasi administrasi modern bagi pegawai. Masalah yang ketiga adalah koordinasi cabang. Koordinasi antar kantor cabang masih lambat karena perbedaan infrastruktur daerah. Strategi perbaikan yang dapat dilakukan yaitu penguatan jaringan komunikasi berbasis cloud dan pelaporan digital real time. Dan masalah yang terakhir adalah citra publik yang menurun. Citra publik yang sempat menurun akibat keterlambatan dan kesalahan pengiriman di masa lalu. Strategi perbaikan yang tepat adalah kampanye transformasi pos digital dan peningkatan kualitas layanan pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah PT Pos Indonesia merupakan organisasi besar yang sedang bertransformasi dari sistem administrasi manual menuju digital. Walaupun menghadapi tantangan seperti SDM dan persaingan pasar, strategi peningkatan kompetensi, inovasi teknologi, dan transparansi pelayanan menjadi kunci untuk mempertahankan eksistensinya sebagai BUMN yang relevan di era modern.